apa kabar? Baik, Saya dengan Zafira, saya Pak. Sugiono. Oke, maaf nih Pak ganggu-ganggu, pengen ngobrol-ngobrol dikit, Pak. Kalau misalkan untuk sapi pedaging itu sebenarnya ada berapa macam sih, Pak? Sapi pedaging itu ada banyak jenisnya. Sebetulnya seperti ini adalah sebagai contoh adalah sapi-sapi asli Indonesia. Namanya adalah sapi Ongol. Oke, sapi ongol ya, Pak ya. Selain itu juga kita mempunyai jenis-jenis sapi lain yang sapi pedaging unggul. Namanya sapi simental, ada sapi limosin, ada Brahman, ada Angus. Nah, sapi-sapi itu dipilih oleh peternak karena mempunyai nilai lebih dari masing-masing. Oke, contohnya apa tuh, Pak? Kalau sapi asli Indonesia, sapi PO dan sapi Bali itu udah terkenal. Itu asli Indonesia. Asli ya, Pak? Indonesia. Oke. Dia kalau kita bilang tahan banting. Oke. Kenapa tuh, Pak? Kok tahan Tahan banting? banting artinya dengan makan yang irit, yang sedikit dia masih hidup. Orang Jawa bilang mana saben tahun. Nah, dia beranak tiap tahun. Walaupun makanannya tidak maksimal. Sehingga kalau untuk sapi pedaging pun dia pertambahan bobot harian. Kita sebut PBB, pertambahan bobot badan harian. Karena itulah di situ nilai bisnis dari sapi potong. Kalau sapi Bali, sapi Ongol, paling dia dengan manajemen yang bagus sekalipun hanya akan menambah bobot badan 0,7 sampai 0,8 kilo per hari. Bandingkan dengan sapi simental, limosin, yang sapi-sapi impor dengan manajemen bagus, dia bisa mencapai 1,7 kilogram per hari. Oke, 1,7 kilogram per hari. Tapi biaya hidupnya juga mahal. Ya sesuai lah. Sesuai, ya betul. Kalau sapi lokal biaya hidupnya dia 10.000 per hari, penghasilannya 15.000. Kalau sapi impor dia pengeluaran biaya hidupnya 20.000, nah gitu, seperti itu. Tapi gitu. Sebenarnya kalau misalnya jenis makanannya itu emang apa aja sih, Pak? Makanan yang pasti ya tentu saja rumput. Iya pastinya dong, Pak. Rumput. Tapi jenis-jenisnya kan pasti masih ada. Pak. Ada rumput itu ada namanya rumput king grass atau rumput raja. Nah, itu adalah contoh rumput raja yang kita tanam. Ya, rumput itu sangat luar biasa. Dia bisa menghasilkan satu rumpun itu 15 sampai 20 kg per rumpun. Oke, 15 sampai 20 kg per rumpun. Kenapa orang memilih rumput gajah, rumput king grass? Karena daya produksinya dia. Jadi kalau untuk memberi makan seekor sapi, itu cukup hanya 3 rumpun. Kalau dia 15 kilo, artinya 45 kilo. Sudah 3 rumpun saja. Bandingkan dengan rumput-rumput itu di lapangan, dia tidak dibudidayakan. Cepat habis juga mungkin ya, Pak. Cepat habis. Jadi kita menghitungnya per meter persegi itu berapa penghasilan itu rumput. Gitu. Tapi kalau misalkan pemberian makannya berapa kali, Pak, sehari? Sehari dia 2 kali. 2 kali ya? Jadi jumlah yang diberikan itu adalah kira-kira 10% dari berat bobotnya dia. 10% dari kalau sapi ini beratnya 400 kilo, dia harus dikasih rumput minimal 40 kilo. 40 kilo juga ya, Pak? 40 kilo. Jadi 10% dari berat badannya dia. Minimal. Gitu. Sehingga terus ada makanan tambahan yang namanya konsentrat. Tapi kalau untuk peternakan rakyat yang di jumlah pemeliharaannya sedikit, cukup diberikan makanan tambahan lain seperti sisa-sisa limbah industri, ampas tahu, ampas tempe, bungkil kedelai, pokoknya semua sisa-sisa industri bisa diberikan ke sapi. Diberikan ya, Pak ya. Aman juga ya, Pak ya? Aman. Oke, terus itu diberi makannya pagi atau sore hari atau pagi dan sore? Dipakasih makannya 2 kali, pagi dan sore. Antara jam 10, jam 9 pagi dia dikasih rumput, nanti dia istirahat, jam 11-12, jam 1 dikasih konsentrat, pakan ampas tahu, ampas kelapa, ampas bir, segala macam sisa industri makanan itu bisa diberikan sapi. Dulu ampas tahu itu harganya Rp50 per kilo, sekarang sudah 500. Wow, naiknya lumayan. Karena semua orang berlomba untuk peternak. Oke, apalagi untuk pedaging ya, Pak ya, kayaknya untungnya lumayan banget nih, Pak. Terus kalau misalkan untuk kandangnya nih, Pak, biasanya kalau misalkan kriteria kandang yang baik itu seperti apa, Pak? Sebetulnya sapi itu tidak perlu dikandangkan karena dia dianugerahi oleh kulit yang tebal. Tahan dia cuaca, tahan cuaca.
Sehingga pada sebelum proses domestikasi oleh peternak manusia, sapi itu hidup liar di alam. Dia kehujanan, kepanasan, dan segalanya kena cuaca lagi. Masih oke ya Pak ya? Masih oke. Dia paling berteduh di bawah pohon. Nah, proses budidaya oleh manusia dibikinlah kandang. Sehingga kandang itu tidak harus eksak ukuran harus segini, itu akan menambah biaya produksi. Jadi yang penting sapi itu tidak lari, tidak pergi, karena di Indonesia ini pemilikan lahan sangat kecil, jadi harus disesuaikan. Jadi tidak harus terpaku harus 3 meter kali sekian, 4 meter, tidak. Yang penting sapi itu mengamankan sapi, mengamankan sapi. Sapi itu mungkin tidak kehujanan, karena sapi sekarang juga jadi manja, dia tidak tahan banting seperti waktu awalnya. Masih zaman dulu beda banget ya Pak ya. Jadi sapi itu yang penting adalah dia terhandle, tertangani, dia tidak liar, dia tidak lari, sehingga seperti ini diikat gitu kan, tidak perlu seperti itu. Aman dan terawat. Ya, jadi masalah kandang yang penting ada tempat, biayanya semurah mungkin. Masalahnya di pedesaan kita dibuat itu sudah baik, karena emang orang Indonesia pada dasarnya adalah petani, jadi dia cukup diberi tempat lahan yang cukup gitu ya Pak ya untuk mengamankan. Di Boyolali dan Jawa Tengah itu sapi dengan pemilik rumah jadi satu. Aduh. Iya, jadi satu rumah dengan sapi itu tidak baik bagi kesehatan, tapi itu saking sayangnya orang dengan sapi jadi satu rumah. Itu hanya terjadi di Boyolali dan beberapa daerah tempat gitu. Jadi kalau untuk peternak sapi juga nggak perlu biaya mahal juga ya Pak ya? Ya, jadi cukup atapnya dengan rumbia atau atap sirap, atau harus seminimal mungkin, semurah mungkin. Terus Pak kalau untuk, nah ini kan ada tempat minuman gitu Pak, minumannya itu harus dicampur dengan apa atau hanya minuman bersih, air bersih gitu Pak? Minumannya adalah hanya air saja. Air harus diberikan ad libitum, artinya dia tidak boleh kekurangan, harus ada air. Sapi itu dia bisa tahan lapar, tapi dia tidak akan tahan haus. Jadi dia harus minum terus, harus tersedia terus. Ya. Kalau makan bisa diatur, kalau minum dia sesukanya, karena dia kencing. Sehari ini seekor sapi bisa mengeluarkan kotoran 10 sampai 15 kilo. Kotoran. Untuk kotoran ya, kencingnya bisa 5 sampai 10 liter lebih sehari. Bagaimana kalau dia tidak cukup air minum? Itu mungkin bisa, kalau manusia dehidrasi mungkin ya Pak ya, semuanya. Pak, saya pengen langsung lihat-lihat sapi-sapi yang di sini nih Pak, boleh? Oke, silakan. Oke deh pemirsa, mau lihat sapi-sapinya yuk, banyak loh. Ikuti yuk. Terus Pak, ini ada tempat air minum Pak? Ya, ini tempat minum harus selalu terisi penuh, karena dia akan minum setiap saat. Setiap dia haus harus tersedia air minum. Harus ya Pak ya? Iya. Oke, terus kalau untuk pemberian makannya nih Pak, ada beberapa sistem sih Pak untuk pemberian makan sendiri? Kita pemberian makan rumput di pagi hari, terus nanti siang diberi yang namanya konsentrat tambahan ya. Terus nanti sore lagi jam 4, jam 5 kita kasih rumput. Oke, itu aja ya Pak ya? Nggak ada sistem-sistem yang lainnya ya untuk makan di kandang atau makan di luar gimana tuh Pak? Kalau di luar dia cuma dilepas untuk yang namanya kita exercise. Exercise diberikan kepada sapi-sapi yang sedang hamil. Penting, karena dia ketika dia hamil 6 bulan, 7 bulan dia harus exercise. Dilepas harus di padang juga ya Pak kalau ini tidak. Untuk mempermudah kelahirannya mungkin ya Pak ya? Kelahiran. Waduh. Pak, kok saya lihat itu ada tanda-tanda di telinganya, itu untuk apa sih Pak? Oh, itu identitas. Jadi dia punya namanya identitas ear tag. Jadi itu dia ada nomornya. Jadi semua sapi itu contohnya 20814. Jadi itu adalah nama sapi dia, jenis 2 itu adalah dia sapi ongol,
Dia dimulai dipiara di sini tahun 2008, tahun kelahirannya. Nah, terus itu adalah bulannya. Tapi ada kodenya. Dia nomor 14. Ini 2008. Jadi dia nama sapi 2 adalah kode untuk sapi ongol, 08 ongol, adalah tahun kelahirannya. Oke, jadi kayak akte kelahirannya ya, Pak ya. Betul, bisa. Oke, jadi sapi pedaging itu yang memenuhi kriteria harus ada sertifikatnya ya, Pak ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Yang penting kita tahu identitas dia, sehingga kita tahu umur dia berapa, sudah waktunya dijual atau belum. Kalau dia tidak mencapai target berat badan pada umur sekian, kita harus ada tanda tanya, kita analisa. Gitu. Itu gunanya identitas. Biasanya kalau misalkan umur udah bisa dipotong ini berapa sih, Pak? Umur sapi? Tergantung pasar. Pasar kalau restoran besar dia minta pedet umur 6 bulanan. Itu udah bisa, untuk Pak? namanya daging steak. Nah, terus untuk umur 1 tahun juga lain. Umur 1,5 tahun juga ada. Jadi bisa, ya, Pak, ya? Sudah bisa begitu. Yang paling mahal itu adalah daging pedet yang umur di bawah 6 bulan. Itu sampai 100 ribuan per kilo. 100 ribu? Iya, tapi kalau daging biasa hanya di pasaran saat ini hanya sekitar 60 ribuan. 60 gitu kan, daging dari sapi-sapi dewasa. Oke, Pak, ciri-ciri sapi yang berkualitas baik itu seperti apa sih, Pak? Ini kayaknya sapi semua sama nih, Pak, tapi kan saya belum tahu yang benar-benar bagus tuh kayak gimana. Oke, sapi bersuara tentu saja dia berdiri dengan gagah. Terus kulitnya mengkilat. Tidak ada luka-luka, koreng atau apalagi luka-luka di kaki, di kulitnya gitu ya, semua. Kulitnya bersih, matanya bersinar. Dia bernafas dengan normal, tidak terengah-engah atau dia lambat-lambat. Dia normal. Kalau didekati dia agak liar sedikit atau dia tidak tiduran saja. Kalau sapi tidak sehat itu dia akan selalu tiduran, terus sakit. Sama seperti manusia juga. Sama ya, Pak? Sama juga. Ya, Pak? Ciri-ciri karena dia sama makhluk biologis ya. Pak, kalau untuk pemberian makan nih, Pak, ada beberapa sistem sih, Pak? Itu bukan pemberian makan, tapi sistem pemeliharaan. Ada yang sapi kereman. Artinya dia dikerem terus, dikandangkan terus. Dikandangkan terus, kita harus memberi dia makan. Yang tadi saya bilang bahwa rumputnya minimal 10% dari berat badan. Dan pakan tambahannya yang dibilang konsentrat itu 1% dari berat badan. Rumput 10%, jadi kalau berat sapi ini 400 kilo, rumputnya harus 40 kilo, konsentratnya minimal 1 kilo. Nah, itu untuk sapi yang dikerem, di penggemukan, dikandangkan. Ya, Pak? Nah, ada lagi sistem digembalakan. Itu gimana, Pak? Nah, kalau digembalakan, tergantung, kita tidak ada ukuran sepanjang padang penggembalaan itu cukup rumputnya, jadi dia bebas. Tinggal dilepas aja mungkin. Iya, dilepas. Nah, jadi untuk padang penggembalaan kita tidak bisa ngukur berapa yang sudah dia makan. Tidak terbatas mungkin. Tidak terbatas, tapi syaratnya rumput harus cukup di padang penggembalaan itu. Jenis rumputnya pun harus jelas. Kalau di daerah Indonesia Timur, karena lahannya luas, seperti di Kupang, NTT, Bima sana, sapi itu dilepas di hutan. Hampir semuanya sapi dilepas aja ya, Pak? Nanti mau dijualnya ketika akan dijual saja, dipanggil. Dia dari beranak, berkembang biak, tidak ada campur tangan manusia, dilepas saja. Kalau di Pulau Jawa tidak bisa seperti itu. Lahannya terbatas, dan ya memang lahan terbatas, lebih mahal untuk rumah. Kalau untuk kandang terlalu mahal, kalau untuk padang penggembalaan juga terlalu mahal. Mungkin daerah Kalimantan tidak bisa karena gambut. Tidak bisa. Jadi hanya Indonesia Timur dan beberapa daerah Sumatera yang mempunyai lahan luas, murah, bisa digembalakan seperti itu. Langsung aja. Terus kalau misalkan untuk pemberian pemeliharaan kombinasi nih, Pak, seperti apa tuh, Pak? Kombinasi antara padang penggembalaan ini. Jadi itu bisa juga sapi itu dilepas terbatas, dia masuk kandang, kita kasih ala kadarnya. Minimal tidak usah 10% berat badan, cukup saja misalnya 2%, karena dia sudah cukup kenyang di lapangan, sehingga di kandang hanya untuk cemilannya. Ya, Pak, ya? Terus kalau untuk pemeliharaan untuk mandi sapi sendiri itu harus berapa kali, Pak, sehari? Sapi sebetulnya tidak perlu dimandikan.
hanya orang Indonesia saja yang rajin memandikan saja. Tapi cukup minimal ya 2 hari 3 hari. Seperti ini hampir dikata tidak pernah dimandikan. Karena kandangnya bersih. Nanti malam dia tidur, kandang sudah bersih, tidak kotor. Cukup disiram saja. Jadi kriteria kandang yang bagus itu apa aja nih Pak? Pasti bersih pasti nih. Ya, bersih sehingga tidak ada benda-benda lain yang benda tajam yang bisa melukai sapi atau ternak itu. Jadi dia kalau syukur bersih, karena itu adalah biaya tenaga kerja nanti masuknya. Kalau harus ada kebersihan, harus ada lagi itu nambah kos biayanya nambah lagi ya Pak ya. Untuk yang penting adalah untuk sapi kereman atau sapi potong adalah dia menambah bobot badan tiap hari. Itu bisa diukur. Bisa diukur ya Pak. Yang bisa saya dilihat tadi bilang, ya Pak iya, bisa diukur dengan menggunakan lingkar dada. Jadi tiap bulan dia berubah. Kalau bulan ini dia cuma 160 cm, bulan depan harus 163. Diukur itu adalah cara sederhana untuk mengetahui perkembangan. Ya, Pak ya. Nah Pak, kalau misalkan sapi ini terserang penyakit Pak, cara pengendaliannya tuh dengan apa ya Pak? Lihat jenis penyakitnya. Kalau penyakitnya cuma kembung, cuma diare, kita bisa menggunakan obat-obat manusia untuk diare. Seperti enterostop, tapi jumlahnya lebih banyak. Kalau untuk daerah-daerah yang nggak ada dokter hewan atau nggak ada mantri. Tapi aman nggak tuh Pak? Kan ini pedaging kan, aman, jadi kan aman, dikonsumsi semua orang aman gitu. Dan efek obat itu di daging cuma 2 hari 3 hari. Setelah itu hilang ya Pak? Terus kalau misalkan untuk pengendalian yang lebih khusus lagi apa tuh Pak? Kalau misalkan terserang penyakit yang agak parah gitu Pak? Intinya sapi itu kalau diberi makan cukup, diberi exercise cukup, dia akan sehat. Itu prinsip utamanya. Penyakit itu terjadi karena ada penularan dari hewan. Iya, jadi lingkungan harus kita jaga. Satu, jangan memasukkan ternak sakit. Terus keduanya adalah sapi itu kalau sakitnya parah kita pisahkan saja. Tapi kan kalau penyakit itu kita harus tahu apakah tipe penyakit menular atau penyakit individual. Kalau penyakit individual tidak perlu kita pisahkan. Kalau penyakit yang menular seperti antrak, seperti itu bukan dipisahkan lagi, harus dimusnahkan. Karena itu penyakit berbahaya yang menular dari hewan ke manusia. Tapi untungnya di Indonesia itu sangat jarang mungkin ya Pak? Hampir dikata antrak hanya di daerah tertentu. Biasanya Dinas Peternakan mempunyai peta wilayah penyakit. Pak, biasanya kalau misalkan sapi yang biasa konsumen beli sapi nih Pak, keuntungannya berapa sih Pak? Beli sapi itu tergantung umurnya dia dijual, umur berapa. Saat ini berat badan pengaruh karena dia ditaksir harga pada saat hidup. Harga saat ini adalah Rp22.000 per kilogram berat hidup. Jadi kalau sapi ini beratnya 500 kilo kalikan 22.000. Waduh pemirsa, 22.000 per kilo ya Pak ya? Ya, harga dagingnya sekarang berapa tuh Pak? 60 sampai 65.000 rupiah. 60 sampai 65.000 rupiah untuk harga daging. Harga dagingnya ya Pak ya? Ya. Oke, biasanya kalau konsumen kalau misalkan ini dikuliti gitu, kulit ada yang membeli juga ya Pak ya? Kulit udah pasti, industri kulit pasti membeli. Jadi tidak usah khawatir dengan sapi ini. Dari ujung sampai ujung laku. Sampai kotorannya pun sudah siap ada yang nampung untuk membeli. Harga kotoran itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali pupuk. Jadi pupuk itu sekarang pupuk dari tai sapi itu harganya sekitar 200 sampai 300 rupiah per kilo. Bayangin kalau sehari dia 15 kilo.
Kalian aja lumayan ya Pak ya. Ya. Waduh, terus Pak kalau misalkan ini nih Pak, kan biasanya mereka juga adaptasinya agak-agak susah atau gampang sih Pak kalau habis dibeli untuk konsumen gitu? Oh, mudah saja, nggak ada yang sulit dengan sapi. Oh. Sapi tidak perlu Mudah adaptasi, dia langsung bisa ya Pak ya? standby, siap gitu. Nah Pak, kenapa sih Pak alasan utama nih Pak, Bapak peternak sapi itu kenapa tuh Pak? Kenapa nggak ternak yang lain aja, kan itu masih bisa juga Pak? Sapi itu manfaatnya luar biasa. Tidak ada yang tidak bermanfaat dari sapi. Oke. Dagingnya, susunya, tulangnya, kulitnya, Semuanya sampai kayak bisa kotorannya digunakan. semuanya. Dan yang pasti dia menyuburkan tanah. Oke, pastinya Pak. Dengan air seni ya mungkin ya Pak? Dengan air seni, dengan semua tanah yang gersang seperti apapun, dengan sapi subur. Aduh, kayaknya semuanya bermanfaat nih pemirsa. Jadi nggak usah takut ya Pak ya kalau misalkan membeli sapi, kalau misalkan untuk diternakan atau untuk dipotong ya Pak ya. Ya, dia mudah saja makannya. Ingat, limbah pasar, ada kulit pisang, ada engkol busuk, ada Pemeliharaan semua juga limbah gampang pasar. ya, Pak ya? Itu pasar Keramat Jati Jakarta itu satu hari lebih dari 5 truk untuk suplai sisa. Sisa-sisa makanan untuk sapi aja ya Pak ya? Untuk sapi saja. Per hari itu ya Pak? Per hari. Waduh, kayaknya banyak Jadi banget. mengurangi angka Ya, kotoran terjangkau juga. lah, Ya, Pak. Jadi dia memasukkan semua limbah. Oke deh Pak, saya udah puas nih Pak. Aduh, lihat-lihat terus ngeliat sapinya yang gede-gede, gemuk-gemuk, rasanya juga memuaskan. Terima kasih. Aduh pemirsa, udah puas nih kelilingnya. Nah, jadi sekarang pemirsa udah tahu dong, beternak sapi itu semuanya berguna. Apalagi untuk pemeliharaannya itu nggak mahal, terjangkau banget. Makanannya juga nggak susah-susah kok dicarinya. Rumput gajah dan rumput yang lainnya juga bisa. Apalagi untuk sapi pedaging harganya nggak pernah turun, malah terus melonjak. Dan semuanya dari sapi bisa digunakan, dari dagingnya, kulitnya, dan semuanya nggak ada yang sia-sia untuk peternak sapi. Nah pemirsa, untuk pemirsa yang ingin memperdalam tentang peternakan sapi pedaging ini, jangan khawatir. Pemirsa bisa kok hubungi lembaga kursus terdekat dan dinas pendidikan setempat. Atau bisa juga loh dengan klik www.infokursus.net. Jadi selamat mencoba ya, sampai jumpa.